Baik, nama saya Sabarudin, umur 68 tahun, pensiunan Dinas Pariwisata Kota Pontianak. Berasal dari Pontianak juga. Nama saya Juhermi Tahir. Persis saya dilahirkan di Tarempa, Kepulauan Riau, tanggal 5 bulan Juli 1956, 59. Ya. Persisnya saya hijrah dari Kepulauan Riau ke Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, itu 1977 awal. Itu saya udah ada di Pontianak. Nah, disitulah saya mulai berkecimpungan mencari pengalaman yang lebih baik dari apa yang pernah saya dapatkan di Riau tentang ilmu tari. Di Riau, di Pontianak ini saya lebih banyak memperdalam yaitu tari-tari yang ada di daerah Kalbar, khususnya Jepang. Itu sejak tahun 77 hingga sekarang. Itulah segelintir pengalaman yang saya miliki. Kenalkan, nama saya Muhammad Solihin, biasa dipanggil Bang Ale. Saya lahir di Pontianak 3 Mei 1977. Jadi saya berkecimpung di kesenian ini dari tahun 93-94 lah gitu. Itu saya belajar dan sampai sekarang pun saya masih belajar kesenian. Khusus untuk ragam-ragam langkah jepin yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, itu sangat berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Khususnya memang dikenal hanya jepin langkah, tapi di Pontianak ini lebih kaya lagi rupanya. Yang mana kita tahu asal muasal jepin itu memang berasal dari negeri Yaman, itu Arab. Tapi setelah masuk ke Indonesia, berkisar abad ke-18 itu, masuk ke kota Pontianak, bermuara daripada jepin Arab itu sendiri, kemudian dilebur menjadi tradisi khusus jepin Melayu. Jadi kalau dulu anak negatif itu jepit tuh, ya. Tapi jangan di perlahan mentah. Kalau bertanya nggak apa-apa, ini mumpung kita terbuka aja masalah. Pada tahun 1932, itu datang seorang penjual songkok atau kopiah. Beliau datang dari Arab. Dari Arab, berjualan di pelataran pasar Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Mempawah pada waktu itu, dan sekarang Kabupaten Kuburaya. Jadi pada waktu itu beliau melihat banyak anak-anak yang datang main di bawah masjid At-Taibatul Hadsib, As-Sadatul Ihsan, nama masjidnya. Jadi masjid itu ketinggiannya kurang lebih 3 meter. Jadi anak-anak itu bermain di bawah masjid itu. Nah, jadi beliau setelah habis asar, mereka kumpulkan anak-anak itu, bermainlah di bawah masjid itu. Jadi beliau langsung mengajarkan langkah-langkah. Jadi di antara langkah-langkah itu ada 47 langkah. Kalau skop Kalimantan Barat ya, saya ambil Kalimantan Barat dulu. Itu yang pertama-tama lebih tua masuk jepin itu di Sambas. Itu di desa Munsere, Tebas. Itu 1928, dia lebih tua. Nah, setelah itu Kabupaten Pontianak dulu dikenal Mempawah, yang sekarang disebut Mempawah. Nah, itulah mencakup Kalimas dan sebagainya, termasuk itu. Nah, setelah dari Sambas, di situ yang lebih tua. Kalau Pontianak udah terakhir. Pontianak ini orang-orang yang dari daerah itu hijrah ke Pontianak, itu yang mengembangkan jepin. Jadi ciri khas Pontianak asli ya itu dari memang dari pendatang-pendatang semua yang bawa.
dari Kalimas, dari pokoknya dari Kubu Raya ya, Kerajaan Kubu, Kerajaan Mempawah, kemudian pokoknya orang-orang itu yang hijrah ke Pontianak, yang mengembangkan. Kecuali Batu Layang, kalau Batu Layang itu memang orang asli. Desa Kalimas, di di pasar Desa Kalimas. Pasti kan ada turun-temurun ini Syekh Pak. Salim Sagap, Syekh Salim Sagap. Sagap. Dialah yang Memperkenalkan langkah Jepin tadi langkah itu ya, Jepin Pak. tadi. Ya. Artinya dulu tuh yang belajar tuh Pak anak usia berapa, remaja kah atau bagaimana? Itu remaja ada, anak-anak ada. Jadi di antara anak-anak itu ada yang di sekitar situ aja, anak-anak itu, Sekitar Desa Kalimas. Desa Kalimas itu. Terus malamnya setelah waktu habis sholat Isya itu di antara pemuka-pemuka adat di situ, muka agama itu banyak yang belajar juga. Termasuklah tadi seperti M. Saleh bin Ishak itu udah almarhum semua, Wan Nidit, Yusuf Daiman, Abdullah bin Saleh, Syekh Ali bin Gadi, Pak Acung dan Dahyani. Semuanya sudah almarhum. Yang saya tahu itu hanya 2. Kalau di Sungai Jawi itu Pak Yusuf Daiman. Kalau di Kampung Arab seberang itu Syekh Ali bin Gadi. Di Peniti Pak Acong. Nah, itu yang saya ketahui oleh narasumber dari dulu. Saya mengetahui ini karena pada waktu mau festival tari tradisional se-Indonesia, untuk membuat sinopsis inilah yang saya dapat dari beliau-beliau ini yang menyatakan tahun-tahun ini langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau enggak beliau saya juga enggak tahu. Yang saya dapat ini pada tahun 82. Terus 88 baru mewakili Kalimantan Barat dengan langkah-langkah ini. Untuk masyarakat luas mengetahui adanya ragam langkah ini saat tahun berapa Pak? Tahun 88 Tahun 88 dalam acara apa? waktu festival. Apa, Lah, festival waktu itu seni budaya Sekalbar waktu itu. Iya. Lomba. Lomba. Antar grup bukan se-kabupaten kota dulu, baru mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Iya. 27 provinsi. Belajar Tari Jepin Jarum Mesin asal dari kota Pontianak. Dalam waktu 2 jam harus bisa untuk malam penutupan festival tari tradisional se-Indonesia. Nah, Jepin kalau ini, Pak. pertama dengan langkah bismillah itu hanya 2. Langkah gencat 4, langkah tahatim berdua. Jadi penyajiannya itu pertama selalu dimulai dengan langkah Bismillah. Langkah bismillah, kemudian barulah dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya dan Berikutnya. ditutup dengan langkah Tahatim. tahtim. Nah kita nggak jelas ya apa namanya. Karena orang dulu-dulu tuh selalu mengkaitkan dengan makna antara roh kehidupan manusia dengan yang Maha Kuasa. Jadi ajaran-ajaran dalam Islam itu masuk di langkah nama-nama langkah itu. Contoh saya berikan contoh umpama langkah gantung. Di dalam ajaran Islam kan mengajarkan bahwa hidup manusia itu harus selalu berketergantungan antara satu dengan yang lain. Nggak mungkin bisa hidup itu sendiri gitu. Harus saling support, saling berbagi atau apa semua harus. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu sendiri gitu. Terutama kebergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam hal kita mengabdikan diri, meminta sesuatu apa yang kita inginkan ya kepada Yang Maha Kuasa yang lebih mutlak untuk memberikan kita begitu. Itu salah satu maknanya. Dan itu apa lagi Pak? Ada langkah Seperti umpamanya langkah meniti batang. Meniti batang itu mengajarkan kesabaran di dalam manusia. Jadi dalam orang meniti batang kan tidak mungkin lancar. Tentu berhati. Jadi mengajarkan bahwa manusia tuh harus berhati-hati, harus memawas diri, jangan semaunya begitu.
akan mendapat bala dengan kita gitu. Kalau tidak berhati-hati dalam berkehidupan gitu. Melakukan aktivitas apapun selalu berhati-hati. Melakukan tindakan apapun kita harus selalu hati-hati, ingat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu makna daripada langkah itu tadi. Baik, terima kasih. Jadi langkah bujur adalah langkah awal pembukaan kalau kita mau berjepit. Dengan gasipnya bismillah. Jadi menandakan itu dimulainya langkah pembuka daripada jepit itu sendiri. Langkah gersik ada mengikuti gergaji pada zaman dulu. Jadi zaman dulu itu kan gergaji panjang, jadi bukan pendek. Jadi bolak balik. Nah itu gersik, jadi memutarlah kakinya, digersikkan. Langkah loncat piung adalah terinspirasi pada waktu itu karena di sana banyak hutan. Jadi burung-burung itu banyak bertengger di atasnya. Jadi meloncat-loncat. Jadi oleh pemuka-pemuka yang udah ada tadi ini melihat, oh ini tiungnya meloncat. Apa sebab 9? Dihitung pada waktu itu, jadi ada 9 kali. Oh jadi dibuatlah itu nama loncat tiung 9. Terus langkah baki juanda. Langkah baki juanda ini menggambarkan pada waktu acara pernikahan atau apa, membagikan menu yang untuk disantap oleh majelis yang ada. Jadi berurutan dia dari daging, nasi, jadi berurutan dengan membawa saprah, dan mereka pun berjalan tidak boleh saprah itu tergoyang oleh kain putih yang sudah disebarkan untuk membawa baki-baki itu. Jadi sambil gerak baki juadahnya dibawakan. Minimal tampilan tuh berapa dalam satu penyajian tuh? Minimal 2 orang kah? 2 orang. 2 orang. Maksimal berapa orang? 9. 9. Kalau langkah? Langkah biasa? tuh boleh 2, 4, 6, 8 boleh. Genap berarti yang Iya. langkah harus genap. Genap. Kalau tali sifatnya ganjil. Kalau properti ada Genap, genap, ada ganjil. ada ganjil. Kalau tali properti ganjil. kayak kalau main rotan itu 3 bisa 4. Nah itulah pengembangan. Pengembangan kalau sekarang itu kan disebut orang kan kreasi. Kalau dulu ekstra, orang dulu tidak kenal dengan nama kreasi. Itu yang pengembangan. Bahwa Jepang itu tidak hanya mau dilihat begitu, jalan langkah bosan orang kan. Tapi bagaimana dia ada nilai tambah. Maka itulah dimasukkan langkah-langkah tadi dalam pengembangan tari ekstra itu. Ekstra itu pedang. Ya. Pedang 4, ya, pedang 6. Terus tembung 4, tembung pendek, tembung 8, tembung seridit, selendang, tali bui, gerangkang, kapal terbang, semuanya ada. Jepang tali pertama Jepang bui ya, Jepang tali bui. Kemudian ada Jepang pesawat terbang. Kemudian ada Jepang tali bintang. Kemudian ada Jepang tali selendang. Nah, maksudnya Jepang sebut tali selendang gitu ya. Kemudian jala, Jepang jala. Kemudian jerangkang. Nah, sejarahnya seperti ini tadi. Ada sinopsisnya di situ udah tertulis. Mau mulai berkembang itu karena orang dulu-dulu tuh kan selalu peka dengan kehidupan alam, bahwa manusia itu tidak terlepas dari antara manusia dengan alam. Jadi melihat apapun yang ada di alam yang mereka lihat perlu ditiru dari kehidupan alam itu sendiri, umpamanya binatang jerangkang itu. Mereka melihat bagaimana kesabaran binatang jerangkang itu. Laba-laba itu begitu sabar dalam merangkai sarangnya. Padahal sarangnya itu sangat rentan. Rentan sekali dengan musibah, kalau ada angin sedikitnya dia roboh. Tapi jerangkang itu dia tetap dibangunnya lagi, roboh dibangun sehingga menjadi satu kekuatan yang tidak mungkin dirobohkan orang. Nah itu mengajarkan bahwa manusia ini tidak boleh cepat putus asa. Harus sabar, berusaha dan tawakal terus kepada Yang Maha Kuasa. Dan yakin bahwa semua yang dibuat itu atas kehendak Yang Maha Kuasa akan terjadi. Akan kita dapatkan apa yang kita inginkan itu. Nah, tergantung niat kita tadi. Tidak mengajarkan manusia itu cepat putus asa, cengeng dan sebagainya.
nama ragam tuh banyak benar. Sampai pun ada nama jarum mesin, kemudian angka serong, kemudian tadi tuh apa nama itu tuh nama geraknya itu tahu. Cuman nama gerak itu tahu, ragam itu kadang-kadang tuh kita tuh enggak tahu. Khusus nih abangnya yang di Kubu Raya, ya kan? Nah, ada baju tengah tuh ada apa bang? Salah satunya ada bikin apa? Silat, ya bang? Betul nggak? Apa tuh? Silat kan namanya di Kubu Raya. Untuk sementara saya dapat nama itu. Oke, bisa. Nah, tahu nggak sejarah singkatnya gimana bikin silat tuh bisa ada di sana? Kalau saya tengok tuh dari cerita ya. Ini kita yang punya cerita pun udah meninggal lah kan. Siapa bisa Bukan cerita, tahu jadi dapat dari mana? jadi cerita ini kawan saya kan, kemudian dia pernah berguru sama Pak Tamrin. Siapa? Pak Tamrin. Pak Tamrin. Asli orang sana. Mungkin lah ya, soalnya tinggal di situ. Aslinya tak tahu sini mana. Terus dianya ngajarkan kepada anak-anaknya, anak didik dia itu orang kampung. Kemudian Mereka buat grup kah atau gimana? model grup-grup Ada gitu sanggar? kayaknya model gitu, model sanggar lah kayaknya. Dia sanggar juga, dia juga ngajarkan silat. Ada silat, ada yang ngajarkan silat juga, ngajarkan tari juga. Nah, karena tarian itu tuh digunakan ada gerak-gerak silat, jadi masyarakat itu taunya nari itu jepen zaman dulu tuh, taunya jepen ya, nari itu jepen, nggak ada joget, ada lenggang, taunya jepen, jepen, pakai gerak-gerak silat, nah namalah jepen silat, pokoknya nari jepen, nari tradisi jepen, nah, gerak-gerak silat, jadilah jepen silat katanya, berjepen silat, gitu. Pokoknya sifatnya menari betul-betul silat, akhirnya jepen silat, nah, seperti itu. Nah, terus untuk kisahnya macam mana, kayaknya dia hanya pengen kenalkan apa tuh kepada budak anak-anak yang ada tuh, untuk mengaktifkan. Dia kan ada silatnya, ada narinya, dikombain-kombainin gitu aja kayaknya. Dia itu enggak, itu bukan kelompok yang tempat itulah tempat saya itu ya, dia bukan kayak sama yang besar gitu yang anak muridnya kemana-mana, enggak. Hanya setakat kampung itu yang tuh didik adik-adiknya, anak-anaknya, kemudian anak didiknya itu diajarkan, ada remaja masjid tuh, dia belajar di masjid, seperti itu. Enggak ada tempat sanggar tuh, enggak ada, di masjid lah di situ, sambil dia aktivitas di kampung, biasalah kampung gitu kan. Di situ agak belajar silat, di situ agak belajar nari, Islam Melayu tuh kan di silat. Nah, jadi the basicnya emang di silat. Dalam bikin silat tuh ada berapa ragam? 4. Untuk yang saya tahu ini 4. Mungkin berkembang kali ke depannya ada narasumber lagi kan. Nah, jadi bisa jadi ya barang ini kan berkembang kan. Saya pun barang ini kan kita tidak tahu, kita tidak masuk, dokumen itu tidak ada kan. Kita berusaha untuk melekatkan barang ini ya. Nah, ini barang kita ini dulu pernah ada barang ini gitu kan. Nah, cobalah kita naik lagi. Nah, ada 4 motif yang ada yang bisa terancam. Busana itu karena zaman dulu itu tetap pakai baju kurung. Untuk perempuan. Perempuan juga kurung panjang berkain. Berarti kan telok belanga. Laki teluk belanga. Ada enggak pembatasan harus warna ini gitu? Tidak bajunya? ada. Tidak ada. Tidak ada. Hikayat terbilang ini kisahnya, tersebutlah seekor hewan dan tak pernah mengenal lelah, jalin sarang dalam kesabaran dan tak pernah mengenal lelah, jalin Kalau musim umumnya Jepang itu gambus, yang utama itu gambus. Kemudian beruas, kemudian dulu tuh burnian, sekarang burnian sudah tidak ada lagi, itu akordeon, itu musik khasnya tuh. Kemudian juga kalau di Batu Layang tuh ada keunikan juga, dia ada gong kecil. Di Batu Layang ada. Kalau di Batu Layang tuh ditambah gong kecil. Baik untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang diberikan langkah-langkah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan terus dikembangkan langkah tradisional ini. Dan silakan mau dikreasi, tapi jangan lupa mengangkat tradisi yang sudah ada. Jadi kalau mau kembangkan, silakan kembangkan. Nah, jadi satu sama lain jangan saling menyalahkan. Jadi kita harus kompak, angkatlah
Jepin ini sebagai hasanah dari Kalimantan Barat ini. Terima kasih. Salam budaya, museum di hatiku. Saya berharap bahwa saya bersyukur bahwa adanya kegiatan yang dilakukan dari bidang museum dan taman budaya ini tidak hanya segini saja, tapi terus berkelanjutan untuk tetap memberdayakan seniman-seniman yang ada, supaya seniman itu tidak patah arang. Jadi seniman juga mereka berbuat yang tidak ada yang memanfaatkan, maka dia dengan sendirinya akan luntur. Tapi kalau mereka sudah berbuat, ada pemanfaatan dalam event-event apa saja bisa terlibat, maka dia semangat. Saya yakin generasi muda, generasi penerus sangat bersemangat untuk belajar. Tapi mereka juga butuh support. Supportnya tadi apa? Support pemanfaatan. Nah, mudah-mudahan bidang-bidang instansi-instansi terkait program-program itu, program-program pemanfaatan itu berjalan terus. Apalagi program pembinaan yang kayak begini. Mungkin itu yang disampaikan. Salam budaya, salam museum di hatiku. Tutup ya, hidup ini ngalir aja lah. Jadi kita hidup, tetap hidup, berjalan melakukan hal-hal seperti rutinitas, tetapi ingat kita pernah meninggalkan jejak telapak kaki. Telapak kaki itu jangan pernah lupa, karena mungkin dari telapak kaki itulah nanti dia bisa memberikan warna di kehidupan kita yang akan datang. Artinya jangan pernah melupakan apa yang sudah diberikan generasi sebelum kita. Nah, kapan lagi kita mau menjaga peradaban kalau bukan dari diri kita? Dari siapa? Dari kita lah nih. Hal yang mana? Hal lingkungan terkecil. Tidak usah mikir jauh-jauh, mikir yang di samping kita ya. Nah, jadi pikirkan yang hal yang terkecil yang bisa kita bikin fokus. Insya Allah peradaban kita akan terjaga. Satu orang muncul, nanti muncul dua, muncul tiga. Banyak negara yang atau daerah yang kehilangan jati dirinya. Kita jangan sampai kayak gitu. Salam budaya, salam museum di hatiku. Berbicara masalah tradisi atau seni pertunjukan, kita mengenal istilah etika dan estetika. Pertunjukan apapun, begitu juga dengan kesenian tradisi. Kali ini adalah pertunjukan tari Jepin tradisi daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi setiap penari harus mengetahui etika dalam pertunjukan. Etika dalam tradisi, kita kenal bahwa wanita tidak boleh menari mengangkat kaki hingga sebatas betis. Begitu juga dengan lengan. Lengan tidak boleh sampai ketiak, istilahnya ketiaknya kelihatan dengan penonton. Jadi semua gerakan beretika untuk tangan harus sejajar bahu dan kaki diangkat sebatas mata kaki. Itulah etika menari di dalam konsep tari Jepin tradisi. Kalau estetika, kita berbicara masalah keindahan. Keindahan nanti terkait dengan ekspresi. Ekspresi di dalam tari Jepin tradisi, pembawaannya harus dengan suasana gembira. Gembira, senang, dan tidak ada tema-tema tertentu dalam arti tema sedih atau suasana marah. Jadi tradisi Jepin itu harus dengan suasana hati yang gembira. Kemudian etika dalam pandangan. Pandangan penari harus tidak untuk wanita, khusus wanita, tidak dagunya mendongak. Artinya kalau mendongak itu karakter sombong. Jika tari tradisi ditarikan secara berpasangan, untuk karakter pria dan wanita haruslah berbeda.
yang wanita tetap lungguh kalau bahasa Jawa, tapi bahasa Pontianaknya mungkin sedikit tidak menantang laki-laki, tapi laki-laki lebih agresif. Itu etika berpasangan. Dan pandangan juga, pandangan wanita tetap tidak menatap minimal sejajar pandangan mata, melihat kalau pasangan itu tidak sampai di kening tetapi di bawah dagu. Itu sudut pandang. Busana tradisi yang digunakan untuk tari jepin terdiri dari kain yang disebut kain tape. Kain ini menyesuaikan dengan wilayah masing-masing daerahnya. Khusus untuk Kota Pontianak itu menggunakan kain corak insang. Cara menggunakan antara laki dan wanita itu berbeda. Kalau laki-laki menutup seperti gerakan sholat dari kanan menutup ke kiri. Sedangkan untuk putri atau wanita itu kebalikannya. Dari kanan, dari kiri menutup ke kanan. Kemudian untuk baju kurung ada sedikit tambahan. Orang-orang zaman dulu itu ada seperti saku disebut keponjen, itu untuk menempatkan uang. Mungkin pada saat menari ada yang memberi saweran kalau bahasa Jawa.
Terang belatung batas belahan. Teranglah pergi ke lain pohon. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kepada Allah kita bermohon. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kepada Allah kita bermohon. Daunlah